Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 5, pimpinan Komisi 5, beserta seluruh rekan-rekan anggota Komisi 5 yang saya banggakan. Yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Sekjen, Bapak Dirjen, beserta Bapak Irjen dan Kepala Badan, Pak Direktur, serta seluruh keluarga besar Kementerian Perhubungan yang hadir pada rapat hari ini. Ada beberapa catatan saya untuk Kementerian Perhubungan, terutama terkait harga tiket, Pak Menteri. Ini beberapa pesan ya dari masyarakat agar betul-betul ada kemudian langkah konkret kementerian untuk kemudian mengevaluasi terkait harga tiket saat ini yang memang merata gitu. Kalau kemarin sebelum mudik itu saya sampaikan ada di beberapa provinsi ini hampir merata sampai ke bandara-bandara perintis pun naik. Tentu sangat bijaksana kalau kemudian ada evaluasi ya, terutama terkait kebijakan TUSLA yang sebenarnya sudah diambil oleh Kementerian Perhubungan sebelumnya, tetapi secara dampak dari kebijakan ini juga tentu sangat bijaksana kalau dievaluasi, termasuk juga tarif batas atasnya banyak yang dilanggar oleh maskapai. Dengan situasi seperti ini tentu menjadi beban ya bagi masyarakat di pasca pandemi ini. Beberapa peningkatan harga-harga bahan pokok dan lain-lainnya. Ilustrasinya saja misalnya kalau dari Kaltim ke Jogja gitu 2,5 juta tiket gitu, kemudian masuk Borobudur 750.000, ini tambah berat gitu masyarakat, sehingga menurut saya sih harga tiket ini harus kemudian menjadi perhatian serius Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan dan juga mengambil kebijakan untuk mengendalikan harga tiket yang memang cukup mahal ini. Kemudian terkait di bandara ataupun terkait maskapai penerbangan ini, tentunya apresiasi terus peningkatannya, tetapi menurut saya sih pasca pandemi normal gini harus kemudian penambahan armada. Dan juga kami temui di bandara itu ada kekurangan karyawan. Mungkin pada saat pandemi dulu ada pengurangan ya dari beberapa. Kemudian sekarang mereka belum siap untuk menambah karyawan, dan itu sangat berpengaruh baik terhadap antrian ya, kemudian pelayanan di bandara. Mudah-mudahan ini bisa dituntaskan oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian pimpinan terkait daerah pemilihan. Untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, di Balikpapan itu ada Muara Manggar yang mana menjadi pusat perikanan terbesar di Kaltim, yang mana untuk mensupport Kaltim juga tentu nanti dalam kaitan IKN dan lain-lainnya. Namun dalam beberapa belasan tahun ke sini ada kemudian pendangkalan yang cukup membuat para nelayan ini kemudian sangat-sangat menderita, bahkan ada korban meninggal dunia dan lain-lainnya. Sebelum Lebaran kemarin saya sudah meninjau dengan KSOP Balikpapan dan juga Kepala Distrik Navigasi Samarinda, dan kita sepakat bahwa memang harus dilakukan pembangunan rambusuar. Karena beberapa kali kapal nelayan itu karam, kemudian ada yang meninggal jiwa. Berita acaranya sudah ada di kantor distrik navigasi. Saya harap tahun depan, kita paham tahun ini tidak ada anggaran, tetapi tahun depan agar bisa dianggarkan terkait pembangunan rambusuar di Muara Manggar ini. Kemudian terkait yang disampaikan Pak Menteri tadi mengenai prioritas existing, di sana ada pengembangan fasilitas pelabuhan di Sangkulirang, ini kampung kelahiran saya, dan sangat-sangat produktif ya untuk PNBP-nya pelabuhan ini, dan akan terus meningkat tiap tahunnya agar
pengembangan fasilitas pelabuhannya ini terus bisa ditingkatkan, jangan jangan dilanjutkan, jangan berhenti karena sudah dianggarkan 2 tahunan ini. Saya pikir harus dituntaskan sampai dengan 2024 nanti. Termasuk juga di pengembangan fasilitas pelabuhan di existing di Tanjung Redep di Kabupaten Berau. Kemudian untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, agar tahun depan dibangun ya dermaga sungai di Samarinda. Samarinda ini adalah ibu kota Kaltim yang dilalui Sungai Mahakam. Sungai Mahakam cukup menjadi transportasi yang sangat vital di Kaltim karena memang sungai ini menghubungkan beberapa kabupaten di hulu, ya, di hulu Mahakam yang kemudian menuju ibu kota Samarinda, sehingga terus dilanjutkan terkait juga program pembangunan halte sungai. Sedangkan halte sungai tahun ini kami harap segera dituntaskan untuk DED-nya Pak Menteri, karena ini udah bulan Juni. Kalau lambat disahkan ini DED-nya yang halte sungai tahun ini ada 3 lokasi itu, kami yakin itu akan memperlambat penyerapan maupun pelaksanaan halte sungai ini. Kemudian untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, kami ingin ingatkan bahwa di Kutai Timur itu ada bandara perintis yang sudah dihibahkan oleh masyarakat ke pemerintah Kabupaten Kutai Timur, agar ada peningkatan pengembangan bandaranya. Ini bukan bikin bandara baru, hanya runway-nya itu masih tanah, sehingga beberapa kali mau landing itu balik lagi karena kondisi runway yang tidak layak, agar bisa ditingkatkan runway-nya ini. Kemudian untuk tahun ini karena tidak jadi perpanjangan runway di Bandara APT Pranoto, padahal ini masuk dalam rencanaan bandara yang prioritas untuk IKN, agar bisa kemudian tahun ini dilaksanakan untuk pembangunan landscape halaman depan Bandara APT Pranoto di Samarinda ini, agar bandara kita ini makin makin cantik dan siap. Apalagi sekarang sudah sangat ramai ya pasca kemudian pandemi COVID udah normal. Pak Menteri, ini apa yang saya sampaikan tidak ada yang multi-years, tidak ada yang membutuhkan biaya yang sampai ratusan miliar. Ini memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat Kaltim. Jangan sampai persepsi Kementerian Perhubungan, persepsi kawan-kawan di sini, ada IKN itu kemudian 10 kabupaten ini terlupakan. Saya pikir semua kementerian akan ada fokus terkait program di IKN, tetapi bagi kami IKN ini adalah tentu sebuah tujuan visi yang ingin dicapai Pak Presiden, tetapi di depan mata kami masih ada kesenjangan, ketidakadilan di 10 kabupaten ini dengan kontribusi Kaltim yang 700-an triliun tiap tahun. Saya pikir apa yang kami sampaikan ini kemudian harus menjadi perhatian Kementerian Perhubungan, dan pada kesempatan rapat ini saya mohon dukungan pimpinan Komisi 5 dan juga rekan-rekan anggota Komisi 5. Itu saja pimpinan yang ingin saya sampaikan sebagai penghargaan dan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Perhubungan selama ini. Saya ingin kasih satu pantun, goreng ikan gembung dan ikan sepat, dimakan dengan urap saat istirahat. Kinerja Kementerian Perhubungan makin hebat, kami harap Kaltim juga selalu diingat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.